dari SMP Negeri 1 Tambak. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Bu Eli Widyastuti selaku guru BK di SMP Negeri 1 Tambak. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Jadi Bu Eli kan akan melakukan observasi ya di kelas. Nanti pas pelaksanaan observasinya saya itu akan masuk di kelasnya Bu Eli. Mas Bu Eli itu melaksanakan layanan bimbingan klasika. Nah, sebelum nanti kegiatan ke observasi kelasnya, saya hari ini dengan Bu Eli itu akan melakukan kegiatan terkait dengan pra-observasi ya. Jadi dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Eli ya, terkait dengan layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan gitu ya. Jadi ini Bu Eli, nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Bu Eli itu apa? Untuk tujuan layanan bimbingan klasikal besok itu ada 4 itu. Ya. Yang pertama, mampu menyebutkan bentuk perilaku bullying. Yang kedua, mampu mengemukakan contoh masalah bullying yang pernah dialami, dilakukan ataupun dilihat. Yang ketiga, dapat menganalisis faktor penyebab bullying. Dan yang keempat terakhir, dapat memerinci dampak bullying. Baik Bu Eli, jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 4 ya Bu. Betul. Ya. Selanjutnya Bu Eli, terkait dengan area pengembangannya yang hendak dicapai itu apa Bu? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2, itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan bisa kita lihat di tujuan nomor 1 dan 2, yaitu mampu menyebutkan bentuk perilaku bullying dan mampu mengemukakan contoh masalah bullying yang pernah dialami, dilakukan ataupun dilihat. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan bisa kita lihat di tujuan 3 dan 4, yaitu dapat menganalisis faktor penyebab bullying dan dapat memerinci dampak bullying. Ya. Baik Bu. Selanjutnya nih terkait dengan rancangan pembelajaran layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan oleh Bu Eli, nanti menggunakan model pembelajarannya apa, terus metodenya apa, serta media apa sih yang akan Bu Eli gunakan agar nanti tujuan yang diinginkan sama Bu Eli itu semuanya itu bisa tercapai. Untuk model layanan bimbingan klasikal yang akan saya pakai itu menggunakan PBL, program base learning Bu. Untuk metodenya curah pendapat, diskusi, presentasi, dan penelitian. Oke. Selanjutnya medianya apa Bu yang akan digunakan? Ya, media yang saya gunakan PPT Bu. Ya. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu Eli, terkait dengan strategi yang sudah Bu Eli persiapkan dalam kegiatan nanti itu bagaimana Bu? Ya, untuk strategi yang saya persiapkan yaitu akan membentuk diskusi kelompok. Ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti bagaimana? Kalau pembagian kelompoknya heterogen. Oh, seperti itu. Ya. Baik Bu, tentunya semuanya itu tadi kalau saya lihat itu sudah Bu Eli persiapkan dengan sangat matang ya Bu, sudah siap sekali. Kira-kira kapan nih Bu observasinya ini nanti akan dilaksanakan? Untuk layanan bimbingan klasikalnya itu besok hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Ya, baik. Jadi Bu Eli besok pas di kegiatan layanan bimbingan klasikal nanti saya akan masuk di kelasnya Bu Eli ya untuk melakukan observasi terkait dengan tadi yang sudah kita bicarakan di kegiatan pra-observasi hari ini. Seperti itu Bu Eli ya. Tetap semangat ya, tadi semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Iya, seperti itu ya Bu, karena Bu Eli juga nanti sudah ada kegiatan lain. Terima kasih saya ucapkan karena Bu Eli sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan pra-observasi hari ini. Ya.
Seperti itu saja ya Bu. Untuk praobservasinya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai layanan hari ini, sudah terlebih dahulu ya. Ketua kelas. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Hari ini berangkat semua apa ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah kalau berangkat semua berarti semuanya sehat. Ya. Oke. Hari ini Bu Eli akan menyampaikan materi layanan dengan topik mencegah bullying. Bisa kalian saksikan di layar. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan bentuk perilaku bullying. Yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan contoh masalah bullying yang pernah dialami, dilakukan, atau dilihat. Terus, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab bullying. Yang keempat, peserta didik memerinci dampak bullying. Yang kelima, peserta didik mampu menolak perilaku bullying. Dan yang terakhir, keenam, peserta didik mampu merancang langkah-langkah mencegah bullying. Bisa dipahami kalian nomor 1 sampai 6? Bisa. Oke. Kok ada lemes ya? Sudah sarapan apa belum tadi? Sudah. Kita ice breaking dulu ya. Ya, supaya lebih semangat lagi. Ya, semuanya boleh berdiri. Semuanya bergerak ya. Siapa yang berada di depannya? Penilaian Bu. Sama letter boleh sini. Ayo kita nyanyi. Masih ingat lagunya? Masih ya? Ya. Wah. Semuanya, ayo. Di atas. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan,
Ya, bullying itu apa? Ya? Ya, bullying itu bisa didefinisikan itu sebagai kekerasan fisik ataupun psikologis yang berjangka panjang yang dilakukan seseorang ataupun kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Misalnya, yang besar ke yang kecil, yang kuat ke yang lemah. Nah, coba sekarang kalian lihat jenis-jenis bullying yang ada di sekeliling kita. Yang pertama apa? Bullying. Dari gambar tersebut apa yang bisa kita lihat? Perilaku apa yang sudah dilakukan? Apa? Menjambak. Kemudian Banting deh. apa itu? Kalau ini? Kalau ini apa? Mendorong, menendang. Lanjut. Ini bisa diartikan sebagai apa? Mengolok-olok. Lalu kalau ini menjauhi, berarti menjauhi itu termasuk bullying. Terus kalau ini apa? Memarahi. Kalau ini apa ini? Menyalahkan. Kalau ini menggosip atau apa? Benci. Lanjut. Ya. Terus apa ini? Ya. Terus berkomen buruk. Ya bisa. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau ini di melalui apa? Media sosial. Kalian punya media sosial? Apakah kalian gunakan untuk hal-hal seperti ini? Terus kalau ini apa? Dihujat. Terus apa lagi? Tuh yang terakhir tadi contoh-contoh dari cyberbullying. Nah, nanti Welly akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan Welly bagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Ya. Sebelumnya silahkan kalian membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan keempat. Seperti itu saja ya. Nanti sudah langsung terbentuk 8 kelompok. Silahkan sekarang membentuk kelompok terlebih dahulu. Sambil Bu Eli bagikan LKPD-nya.
Bagaimana masing-masing sudah mendapatkan APD? Sudah? Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan seluruhnya diisikan terlebih dahulu sama kelompoknya dan nama anggota kelompok berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kelompok 5. Sudah? Halo? Hai. Ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa lihat tayangan video berikut. Silahkan dilihat dulu bersama-sama ya.
seperti langkah-langkah yang tadi gue sampaikan, silahkan kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Silahkan mulai mengerjakan. Weli beri waktu 10 menit selesai ya? Ya, 10 menit mulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Semua anggota kelompok harus aktif dalam berdiskusi. Silahkan.
Sudah selesai? Yang
Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah ya, oke. Kalau semuanya sudah selesai, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ke depan. Oke? Ada berapa jenis bullying tadi? 4. Yang pertama? Fisik. Verbal. Cyber. Oke. Dari 8 kelompok, siapa yang berani presentasi terlebih dahulu? Ya. Kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 1 dari Mbak Alma dan teman-teman silakan. Ya. Yang lain memperhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebutkan bentuk puyuh fisik. Memukul, menjambak, menendang. Sebutkan 3 penyebab faktor bullying fisik. 1. Pernah menjadi korban kekerasan. 2. Mencari perhatian. 3. Pergaulan teman sebaya. Sebutkan 3 dampak bullying fisik bagi korban. Mengalami trauma, menjadi tidak percaya diri, mengalami luka fisik. Langkah apa yang kamu lakukan untuk mencegah bullying fisik? Untuk melakukan bullying, melaporkan kepada guru atau wali murid, orang tua. Silakan, ada pertanyaan atau tidak dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada. Ayo. Apa saja faktor menyebab bullying? Pernah menjadi korban kekerasan, mencari perhatian, ada yang lain? Yang lain ada yang tanya lagi? Tidak. Sudah cukup kan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut presentasi yang kedua tadi bullying fisik. Sekarang coba dari kelompok bullying verbal. Cuk, ya Mas, silakan. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa didengar suaranya? Enggak. Iya. Aja ditambahkan volumenya, ayo. Tadi dari kelompok bunyi ada yang bertanya? Oh, ya. Izin sama Bu Eni. Yang lain ada yang bertanya lagi? Oke, berikan tepuk tangan pada teman-teman. Dari kelompok bunyi bukan Bali, masih sedikit malu-malu ya. Ya, oke. Tadi bullying fisik sudah presentasi. Bullying verbal sudah. Sekarang perwakilan dari bullying non verbal, siapa yang berani? Oh ya, kelompoknya datang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk perilaku bullying non-verbal yang dibicarakan untuk mengendalikan orang lain dan belakang menjadi korban terlihat Siapa yang buka pertanyaan untuk kelompok lain? ada yang mau bertanya? Oke, tiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Tinggal satu lagi ya. Apa? Cyber. Bullying siapa? Yang akan maju? Ayo. Cyber bullying.
Kami termaca. Ada bang ini kan. Nah, tukang ini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak akan presentasikan hasil dari kampus kami. Pertanyaan 1. Sebutkan bentuk perilaku cyberbullying. 1. Mengirim pesan ancaman. 2. Memposting masuk ngomong. 3. Menggunakan panggilan dan kekonen. 2. Sebutkan sikap atau tindakan cyberbullying. 1. Kata saya ini gas. 2. Saya bagian salah jadi bukan dampak cyberbullying. 1. Membuat korban menjadi depresi. 2. Merusak psikis korban. 3. Merubah sifat menjadi pembelaan. 4. Mengedukasi dan mempraktekannya apabila membayangkan. Sekian dari kampus kami. Adakah yang ingin bertanya? Mengedukasi sejak dini dan mempraktekannya agar kita hanya membayangkannya saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bullying fisik, bullying verbal, bullying non verbal, dan cyberbullying. Oke, dari 4 presentasi tadi bisa kita simpulkan bersama ya. Ya, ayo. Perilaku bullying itu tadi ada 4. Terus jenisnya apa saja tadi dari ya, faktor penyebabnya. Faktor penyebab, terus dampak. Berarti kalau kita berbuat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena itu kita tidak boleh melakukan bullying tanpa ya. Terus apa lagi? Kita tidak boleh melakukan bullying kepada siapapun ya, terutama kepada teman, saudara. Terus apa lagi? Perilaku bullying ini dampaknya akan ya, contohnya menyebabkan trauma, sakit hati, menjadi tidak percaya diri, depresi, berarti membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh ya. Makanya berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap atau bertutur kata seperti itu. Dari materi mencegah bullying kita hari ini, ada pertanyaan tidak? Semuanya sudah jelas? Ya. Oke, kalau semuanya sudah jelas, gue akhiri topik layanan klasik bimbingan klasik
Alhamdulillah bersama. Terima kasih. Selamat siang. Kuliah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berkenan dengan Bu Eli Wijestra. Ibu Eli, Ibu Eli ini, Bu Eli dan Ibu Eli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli yang telah bekerja sama dengan kami. Tentunya yang pertama adalah Ibu Leli dan kemudian saya sebagai pengajar kami dari Ibu Leli berkenaan dengan kegiatan supervisi akademik. Nah, ini adalah sebuah penerapan implementasi dari apa yang dikatakan oleh Ibu Leli. Nah, dalam perjalanannya tentunya pengalaman pertama itu akan berbeda dengan pengalaman selanjutnya. Ini intinya adalah sebagai bahan pembelajaran kita bersama Ibu. Jadi tidak ada sebuah keharusan ataupun sebuah penekanan. Yang penting dalam proses perjalanannya itu kita sama-sama belajar. Nah, belajarnya itu berasal dari hasil refleksi yang nanti akan kita bicarakan bersama. Nah, kemarin Pak Jana sudah melaksanakan tahapan pra supervisi dan kemudian sudah diobservasi dan sekarang adalah tahap percobaan pasca observasi atau pasca supervisi. Jadi monggo dilaksanakan rileks saja seperti tidak ada saya, tidak ada pengaruhnya saya di sini, saya hanya hadir melihat saja. Sebenarnya kalau diambil video sih sudah cukup, sebenarnya saya lihat video cukup, tapi karena harus hadir ya, tapi biasa saja tanpa ada rasa yang berbeda. Jadi monggo dilaksanakan dari saya. Cukup sekian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marlin berangkat ke Evelyn. Bu Eli, assalamualaikum. Ya, Bu Eli, kemarin kan Bu Eli sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya terkait dengan layanan bimbingan klasikal terkait dengan kuning ya Bu kemarin. Ya, nah dalam percakapan kita hari ini ya Bu, ini kita merefleksikan ya kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Eli laksanakan ya, karena kemarin kita sudah melaksanakan observasinya, terus kemarin juga Bu Eli sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal dan saya di situ juga sudah melakukan observasi terkait dari awal sampai akhir pembelajarannya seperti itu ya Bu Eli. Nah sekarang kita itu diskusi terkait dengan refleksi ya, refleksi yang sudah dilakukan sama Bu Eli ya. Jadi Bu Eli kemarin Bu Eli kan sudah melaksanakan. Nah, itu kira-kira bagaimana pendapat Bu Eli ya setelah melakukan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kan Bu Eli sudah ada tujuannya, sudah menentukan tujuan, terus sudah tahu area pengembangan yang harus dikembangkan, terus sudah merencanakan strategi-strateginya seperti itu ya Bu. Nah, di sini bagaimana pendapat Bu Eli setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Terima kasih. Menurut saya dalam memberikan layanan bimbingan klasikal kemarin, ya alhamdulillah peserta didik itu terlihat antusias dalam mengikuti, terutama dalam diskusi kelompok. Ada lagi Bu ya? Ya, itu bisa dilihat dari antusiasme mereka ketika diskusi kelompok sangat aktif Bu. Ada yang ketika ada yang presentasi dari kelompok lain, ada yang menanggapi seperti itu. Oh iya,
Iya Bu Eli, kemarin sesuai dengan catatan saya pas observasi ya Bu Eli, itu kemarin memang saya lihat itu siswanya itu antusias ya Bu. Ya, maka dalam kegiatan diskusinya pun itu ada aktif seperti itu. Pas ada kelompok lain yang lagi presentasi juga setiap anak ada anak yang dengan kesadaran dirinya itu mau bertanya terhadap kelompok lain. Nah kemarin yang saya lihat juga pas di kegiatan bukan itu ada SPB-nya ya Bu, yang kemarin itu awalnya kan suasananya sedikit tegang ya. ya seperti itu ya Bu. Terus Siswa belum terbiasa. terus yang Bu Eli lakukan kemarin dengan melakukan SPG ya Bu. Nah itu SPG-nya kemarin juga sangat bagus ya Bu, karena SPG-nya kemarin kalau terlihat itu kemarin katanya tentang bullying juga ya Bu. Iya, tentang bullying. Jadi nyanyian anti bullying. Oh iya, terus soal nyanyian, terus juga kemarin itu pas SPG-nya sudah ada apa ya, pergerakan anggota tubuh ya. Jadi di situ juga Bu Eli sudah melakukan apa? Biar anak-anak tidak jenuh, tidak bosan, terus mungkin yang tadinya tadi sudah lelah seperti itu dengan pergerakan badannya itu jadi fresh lagi. Itu kemarin bagus sekali Bu Eli ya. Nah terus nih dari apa yang sudah dilakukan Bu Eli ya, apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Eli? Kalau menurut saya sih ya, Bu Leli, insya Allah sudah sesuai sama antara dari pendahuluan sampai dengan penutup. Kita juga menggunakan metode PBL. Oh iya. Oke, setelah itu tujuan pembelajaran juga sudah saya sampaikan tahap-tahapannya, kegiatan inti juga, dan terakhir penutup. Oh iya. Iya Bu Eli. Kemarin juga saya amati memang setelah saya melakukan catatan itu kegiatan atau langkah-langkah yang sudah dilaksanakan sama Bu Eli itu sudah sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Eli. Dan juga strategi penerapannya kemarin juga sudah sesuai ya Bu. Kemarin Bu Eli kan rencananya menggunakan PBL dan juga ini ya Bu diskusi kelompok seperti itu. Nah kemarin saya amati juga sudah ada sudah menggunakan strategi seperti itu, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari sama Bu Eli dari awal sampai akhirnya seperti itu. Kemarin juga menarik sekali ya Bu, kemarin ada tayangan video terkait dengan bullying ya, dimana dalam tayangan video itu anak-anak itu dilatih untuk gimana Ibu kemarin pas ada tayangan video itu Ya, anak melihat tayangan video tersebut supaya bisa melihat sesuai dengan apa yang saya tuliskan di tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik itu mampu menyebutkan, mengungkapkan, menganalisis, dan memperinci dari bentuk-bentuk perilaku. Oh iya, iya. Oke. Nah, terus Bu Eli, dari yang kemarin Bu Eli ya, yang sudah dilaksanakan, bisakah Bu Eli menceritakan ya hal-hal yang dirasakan kemarin memuaskan atau hal-hal yang dirasa itu menyenangkan dalam proses pembelajaran kemarin Bu Eli? Ya. Untuk pelaksanaan layanan bimbingan kelas 1 kemarin yang dirasa memuaskan menurut saya itu ketika mereka aktif dalam diskusi kelompok ya, itu bisa ditujukan juga mereka saling bertukar gagasan, bertukar ide, kemudian pas presentasi juga ada kesadaran dari kelompok lain untuk menanggapi ataupun bertanya, dari yang presentasi juga menjawab seperti itu sesuai dengan apa yang ditanggapi atau tidak. Iya, iya. Kemarin memang saya lihat juga Bu Eli itu sudah mampu menciptakan suasana yang nyaman, ya Bu, yang bisa menimbulkan anak itu mau bertanya, terus bisa belajar dengan dengan temennya seperti itu, terbuka tanpa kayak ada beban seperti itu.
Bu. Nah kemarin juga kalau saya amati juga Bu ini kemarin juga dalam kegiatan diskusi itu juga ya ada kegiatan bimbingan juga ya Pak. Tiap-tiap Iya, kelas setiap itu. diskusi saya berkeliling memastikan mereka aktif dalam anggota kelompoknya masing-masing. Kemarin pas dalam kegiatan apa diskusi itu juga ada LKPD-nya ya? Ada, saya membagikan LKPD di setiap kelompok. Ya, oke. Terus Bu Eli, nah tadi kan Bu Eli sudah menceritakan ya terkait apa yang sudah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan pembelajarannya, hal yang Bu Eli rasa itu memuaskan dalam pembelajaran kemarin ya. Nah sekarang kira-kira menurut Bu Eli bagaimana perkiraan Bu Eli mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kemarin? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Saya tujuan pembelajarannya ada 4. Iya. Yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan bentuk perilaku bullying. Yang kedua peserta didik mampu mengemukakan contohnya. Mereka juga sudah mengemukakan contoh masalah bullying, baik itu yang pernah dialami, dilakukan maupun yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab bullying. Dan yang terakhir peserta didik dapat memperinci dampak dari bullying. Ya, ya kemarin saya lihat juga anak itu pas ada pertanyaan tematik ya Bu, pas di kegiatan inti itu kemarin saya amati itu Bu Eli kan memberikan pertanyaan tematik juga ke anak-anak. Nah di situ juga anak-anak itu secara iya refleks terus secara dengan kesadaran dirinya itu menjawab terus dan di situ kan juga membantu anak jadi menceritakan dengan apa yang sudah dialami anak ya kemarin seperti itu jadi anak iya Bu dengan apa yang dilihat seperti itu kemarin anak tahu ya bisa ini ternyata masuk ke bullying fisik ini masuknya ke bullying verbal ini masuk ke bullying cyber ya kemarin anak-anak juga sangat antusias terutama di situ pas ada video dan sebagainya kemarin ya Bu Eli itu bagus sekali ada pertanyaan romantik bisa membuat anak juga lebih lebih semangat lagi seperti itu ya. Nah dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin ya Bu Eli apa yang menjadi kesulitan siswa kira-kira dalam pembelajaran kemarin ada nggak yang dirasa bagi siswa itu sulit itu Ya, bagian apa? Ketika saya menerapkan metode problem based learning, mereka belum sepenuhnya aktif, belum sepenuhnya memahami. Ya. Tapi ketika saya berkeliling di setiap anggota kelompok, ya, memberikan pemahaman kepada mereka, akhirnya mereka mulai bisa memahami meskipun belum sepenuhnya. Oh iya. Jadi kesulitannya di situ ya Bu. Ya. Terus bukan dari siswa ya Bu. Kalau misalnya dari Bu Elinya sendiri pas pembelajaran kemarin kira-kira apa yang menjadi kesulitan yang dialami sama Bu Eli? Saya sih lebih ke mengelola kelas supaya lebih kondusif itu masih kesulitan karena banyaknya peserta didik dengan berbagai beragam karakter ya, berbagai macam karakter. Jadi ya mereka juga mempunyai gaya belajar yang beragam ya, dari visual, audio dan kinestetik seperti itu. Iya. Jadi kesulitannya di situ ya Bu dalam mengondisikan kelas. Iya. Nah kemarin yang saya lihat itu juga Bu Eli sudah mampu mengkondisikan kelasnya biar aman ya. Terus juga kemarin pas Bu Eli dalam pembagian kelompoknya itu juga kemarin yang memang heterogen seperti itu ya Bu. Jadi biar anak juga bisa bergaul seperti itu ya. Bagus. Terus selanjutnya ini Bu Eli tadi kan kesulitannya Bu Eli terkait dengan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif lagi seperti itu ya Bu. Nah kira-kira alternatif apa yang akan Bu Eli lakukan ya untuk mengatasi kesulitan yang
tadi Bu Eli alami seperti itu. Mungkin ke depan saya akan menyediakan media yang mungkin lebih beragam lagi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik dan sesuai dengan kesepakatan yang kita buat di kelas. Ya, jadi Bu Eli mau membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya anak. Betul. Artinya sesuai dengan kesenangan dari anak ya. Seperti itu ya Bu Eli. Ya. Apalagi sekarang kan kayak anak kan cenderung lebih senang pembelajaran dengan tablet seperti itu. Ya, jadi itu alternatifnya ya Bu. Apa ada alternatif lainnya lagi Bu? Ya mungkin seperti itu. Kalau yang lain seperti membentuk kelompok yang lebih beragam lagi. Kalau kemarin kan saya membentuk kelompoknya hanya berdasarkan mungkin dari baris pertama Oh iya. dengan baris kedua, baris ketiga dan baris keempat dan seterusnya. Oh iya. Jadi kemarin memang juga baris ke sini 1 sama baris 2. Betul. Nah, jadi besok alternatif lainnya lagi dia salah satu tadi ya Bu, untuk menciptakan kondusif suasana kelas yang lebih kondusif. Nanti untuk pengelompokan apa dalam belajar kelompok, diskusi kelompok nanti lebih beragam lagi seperti itu. Tidak hanya terpaku dengan barisan yang di depan dengan barisan yang di belakang. Ya. Nah, mungkin kalau seperti itu kan mereka sudah terbiasa hampir setiap hari bertemu. Oh iya. Kalau dengan sampingnya kan jarang. Ngobrolnya biasanya dengan belakangnya. Ya. Nah, Bu Eli, ya tadi Bu Eli sudah punya ya alternatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sudah dialami sama Bu Eli. Nah, terus apakah pencapaian fokus kompetensi yang saudara minta yang Bu Eli untuk diobservasi itu sudah sesuai dengan pembelajaran kemarin? Kemarin kan Bu Eli fokusnya itu ada 2 ya, terkait dengan pengetahuan dan juga terkait dengan keterampilan seperti itu. Nah, menurut Bu Eli bagaimana? Apakah dalam pembelajaran kemarin untuk fokus kompetensinya itu sudah tercapai atau tidak? Ya, menurut saya sih sudah tercapai ya, dari pengetahuan bisa kita lihat di tujuan pembelajaran yang peserta didik mampu menyebutkan dengan mengemukakan contoh, dan untuk kompetensi keterampilan bisa dilihat di tujuan pembelajaran ketiga dan keempat, yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab bullying dan peserta didik dapat memperinci dampak dari perilaku bullying. Ya, kemarin memang saya lihat untuk fokus pengembangan kompetensinya itu sudah tercapai ya Bu. Pas di bagian pengetahuan juga anak-anak itu dengan yang strategi Bu Eli dengan menayangkan video, dengan menayangkan gambar-gambar itu kemarin itu anak juga jadi tahu oh ini bullying fisik, ini bullying verbal dan sebagainya. Terus pas kemarin saya amati itu pas proses di diskusinya itu, diskusi sama pas presentasi kemarin itu memang saya lihat itu ya anak juga berdiskusi terus mampu merinci ya terkait dengan apa sih yang faktor-faktor apa yang menyebabkan bullying seperti itu ya. Jadi anak juga terus dampaknya seperti apa, terus bagaimana pencegahannya. Nah itu kemarin memang kalau saya amati untuk fokus pengembangannya itu sudah tercapai ya Bu Eli ya. Nah terus selanjutnya nih Bu Eli, untuk selanjutnya nanti ke depan kompetensi apa lagi yang Bu Eli inginkan untuk ditingkatkan pada observasi pembelajaran selanjutnya? Ya. Mungkin menurut saya itu mengajak peserta didik untuk lebih aktif dan interaktif lagi dalam berdiskusi, dalam mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian dalam hal menanggapi ataupun bertanya, meskipun kemarin masih terlihat agak malu-malu apa ya, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan kompetensi itu ya Bu. Ya, terkait dengan kompetensi itu dan yang penampilan lah seperti itu ya, kemampuan anak mengkomunikasikan, mampu bertanya seperti itu ya Bu. Ya.
Terus selanjutnya Bu Eri, ini kan tadi kita sudah ngobrol ya, diskusi panjang dari apa yang sudah dirasakan sudah sesuai sama Bu Eri, terus apa yang dirasakan kesulitannya. Tadi juga Bu Eri sudah menentukan alternatifnya terkait untuk mengatasi apa yang sudah dialami ya, kesulitan seperti itu. Nah, ini untuk rencana pengembangan diri ya, rencana pengembangannya ke depan yang akan Bu Eri lakukan itu bagaimana? Mungkin saya pengen mengikuti pelatihan seperti workshop atau webinar ya, terutama dalam hal IT karena masih keterbatasan saya, minimnya pengetahuan saya dalam hal IT. Saya ingin mengembangkan itu supaya bisa menampilkan media pembelajaran yang lebih aktif, lebih interaktif, lebih menarik lagi mungkin bagi peserta didik ya. Karena kalau dari tayangan IT siswa bisa lebih menerima kan sesuai dengan zamannya sekarang. Iya, seperti itu ya Bu. Iya. Ya, jadi rencana pengembangannya Bu Eri ke depan itu terkait dengan ingin mengikuti pelatihan ya. Terlebih tadi kan Bu Eri kesulitan dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif lagi. Nah, alternatifnya tadi Bu Eri dengan membuat media seperti itu. Nah, dengan pengembangan diri selanjutnya Bu Eri ingin mengikuti pelatihan terkait pembuatan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan yang lebih dikaitkan dengan IT seperti itu ya Bu Eri. Ya, tapi Bu Eri pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Eri itu sudah sangat bagus ya, sudah sesuai tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai, terus fokus pengembangan kompetensinya juga sudah tercapai ya. Nanti tetap semangat ya Bu, depan nanti untuk pembelajaran selanjutnya juga bisa selalu melakukan refleksi seperti ini ya. Jadi dari hasil refleksi seperti ini nanti bisa menjadi catatan biar pembelajaran berikutnya nih saya akan menerapkan seperti itu, bisa lebih aktif lagi seperti itu, lebih kreatif, lebih menyenangkan terutamanya untuk siswa seperti itu ya Bu. Ya, mungkin seperti itu ya Bu Eri untuk diskusi kita hari ini ya. Jadi secara keseluruhan yang saya amati itu sudah bagus apa yang sudah dilakukan sama Bu Eri ya. Saya juga lupa ini saya belum menyampaikan satu hal. Bu Eri juga mampu mengenal dengan siswanya ya, sebenarnya dengan memanggil anak ya namanya seperti itu kan Bu Eri juga ternyata kan anak yang dipanggil namanya pas diskusi kemarin anaknya lagi ada yang mungkin asik bermain pas dipanggil seperti itu kan, jadi itu juga bisa salah satu cara bisa memfokuskan anak kembali untuk belajar ya. Itu bagus sekali ya Bu Eri, artinya Bu Eri juga mampu memahami paling tidak mengenal dengan murid seperti itu ya, seperti itu Bu Eri ya. Terima kasih ya, terima kasih ini waktunya sudah diskusi ya, melakukan refleksi terkait dengan observasi kemarin ya. Mungkin seperti itu Bu Eri ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya, tidak apa-apa, masih sudah sangat bagus Bu Eri ya. Mungkin seperti itu Bu Eri ya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Leli dan Bu Eri. Apa belum nanti? Sudah melaksanakan kegiatan pasca. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan kaitannya dengan catatan umpan balik dari Bu Leli ke Pak Jinda, terus kemudian digali dengan dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut serta rencana pengembangan. Nah, memang prosesnya seperti itu. Jadi seperti pengalaman bersama itu, saya mungkin sudah pernah dilakukan setiap hari oleh beliau Pak Kepala Sekolah, tapi ini seperti bahan saya. Sekali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, mohon maaf. Terima kasih bisa melakukan kegiatan. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih ya. Mohon maaf Pak. Kenapa aku
Ya.